Selamat datang, perkenalkan nama saya Frida Pandro, NIM 240401020215 dari program studi informatika PJJ 1. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang algoritma DDA atau lebih dikenal Digital Differential Analyzer, yaitu salah satu algoritma dasar dalam grafika komputer untuk menggambarkan garis lurus pada layar raster. Sebelum masuk ke algoritmanya, kita perlu memahami dulu mengapa algoritma ini dibutuhkan. Layar komputer terdiri dari kirim-kirim pixel kecil yang posisinya selalu berupa bilangan bulat. Sementara itu, persamaan garis dalam matematika bersifat kontinu. Artinya bisa berada di posisi pecahan manapun. DDA adalah algoritma yang menjembatani perbedaan ini dengan cara menghitung secara tahap atau inkremental pixel mana saja yang paling mendekati garis ideal tersebut. Konsep dasarnya berasal dari persamaan garis lurus Y sama dengan M X tambah C, di mana M adalah kemiringan atau slope garis yang dihitung dari delta Y dibagi dengan delta X, yaitu perubahan Y dibagi perubahan X antara titik awal dan akhir. Nilai dx dan dy ini nantinya menentukan berapa banyak angka yang dibutuhkan dan seberapa besar penambahan nilai x dan y pada setiap langkahnya. Secara garis besar, algoritma DDA terdiri dari 6 langkah. Pertama, kita tentukan titik awalnya dan titik akhir garis. Kedua, kita hitung selisih dx dan dy. Ketiga, kita tentukan jumlah angkanya dulu, yaitu nilai terbesar antara nilai absolut dx dan dy. Keempat, kita hitung nilai increment untuk x dan y dengan membagi dx dan dy. Dengan jumlah langkah tersebut, kelima, kita inisiasi posisi awal x dan y, lalu plot pixel pertama dan keenam, kita melakukan interaksi. Pada setiap langkah kita tambahkan increment ke x dan y, lalu bulatkan dan plot pixel pada posisi tersebut. Diulang sebanyak 9 langkah. Berikut ini adalah psikode dari algoritma DDA yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa dilihat strukturnya cukup sederhana, hanya ada perhitungan dx dan dy, step, x increment dan y increment. Kemudian suatu perulangan yang menambahkan increment, membulatkan lalu memplot titik pada setiap iterasi. Sekarang kita coba dengan contoh nyata. Misalnya kita ingin menggambar garis dari titik 2,3 sampai titik 10,8. Maka dx 10 dikurangi 2 sama dengan 8 dan dy 8 dikurangi dengan 3 sama dengan 5, karena nilai absolut dx lebih besar dari dy, maka jumlah langkah atau step pada 8. Sehingga x increment 8 dibagi 8 sama dengan 1. Y increment 5 dibagi 8 sama dengan 0,625. Tabel ini menunjukkan bahwa nilai x dan y pada setiap iterasi beserta hasil pembuatannya yang menjadi koordinat pixel yang digambar di atas layar. Jika titik hasil pembuatan tadi kita gambarkan pada grid pixel, hasilnya akan terlihat seperti garis lurus seperti ini. Garis putus-putus biru mempresentasikan garis ideal secara matematis. Sedangkan kotak-kotak oranye mempresentasikan pixel pada yang sebenarnya yang diaktifkan di layar. Bisa dilihat bahwa hasil pixel ini mendekati bentuk garis aslinya, meskipun pada sedikit perbedaan akibat proses pembulatan pada setiap langkah. Seperti algoritma lainnya, DDA memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kelebihannya, algoritma ini sangat sederhana dan mudah dipahami sehingga cocok untuk pembelajaran dasar konsep rasterisasi garis dan menghasilkan garis yang cukup halus untuk kemiringan antara min 1 dan 1. Namun kekurangan DDA menggunakan operasi floating point seperti pembagian dan pembulatan yang membuat lebih lambat dibandingkan pendekatan berbasis bilangan bulat. Selain itu, akumulasi uh, galan membuat bisa menyebabkan garis menjadi kurang akurat, terutama garis pada garis yang panjang. Sebagai perbandingan, algoritma Barsenham dikembangkan untuk mengatasi kekurangan DDA. Barsenham hanya menggunakan operasi bilangan bulat seperti penjumlahan dan pengurangan, sehingga sehingga lebih cepat dan lebih akurat. Meskipun logikanya sedikit kompleks karena menggunakan parameter keputusan. Karena itu, DDH lebih sering digunakan untuk pembelajaran konsep dasar. Sementara Bresenham digunakan pada implementasi grafis dalam sistem grafis dinamis. Sebagai kesimpulan, algoritma DDA bekerja dengan mengubah persamaan grafik yang kontinu menjadi rangkaian titik-titik pixel discrete menggunakan penambahan increment tetap pada setiap langkah berdasarkan nilai scope. Meskipun sederhana untuk dipahami, algoritma ini kurang efisien untuk implementasi skala besar dan menjadi dasar pentingnya sebelum kita mempelajari algoritma rasterisasi yang lebih efisien seperti Bresenham. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.